Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Maharani dengan NIM 2521037 eh, dari kelas PTIK 6A. Izin menjelaskan beberapa materi untuk syarat ujian tengah semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk materi yang pertama yaitu adalah konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik lainnya sebagai media transmisi data antar perangkat tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam suatu area tertentu tanpa perlu terhubung secara langsung melalui kabel. Selanjutnya itu adalah komponen atau bagian dari jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah access point atau AP. Access point ini sendiri adalah perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Biasanya berfungsi sebagai hub pusat dalam jaringan lokal nirkabel. Yang kedua yaitu adalah WNIC atau Wireless Network Interface Card. Ini adalah kartu jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer dan ponsel terhubung ke jaringan nirkabel. Selanjutnya itu adalah router nirkabel. Router nirkabel ini adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data antar perangkat di dalam jaringan dan biasanya juga menyediakan koneksi internet. Yang keempat yaitu antena. Antena ini adalah komponen yang memperkuat sinyal radio dan meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan nirkabel. Yang kelima yaitu repeater atau extender. Ini adalah perangkat yang memperluas jangkauan sinyal nirkabel dengan memperkuat sinyal yang ada. Selanjutnya adalah tujuan jaringan nirkabel. Tujuan jaringan nirkabel ini sendiri adalah yang pertama itu konektivitas, menghubungkan berbagai perangkat tanpa perlu kabel fisik yang memudahkan mobilitas dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu mobilitas, adalah memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam area yang luas sambil tetap terhubung ke jaringan. Selanjutnya itu fleksibilitas instalasi. Ini adalah mengurangi kebutuhan akan infrastruktur kabel sehingga lebih mudah dan cepat untuk mengatur dan memodifikasi jaringan. Selanjutnya yaitu adalah manfaat jaringan nirkabel. Manfaat yang pertama yaitu adalah kemudahan akses, di mana pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja dalam jangkauan sinyal. Yang kedua yaitu biaya, di mana dapat mengurangi biaya pemasangan dan pemeliharaan kabel. Selanjutnya itu adalah skalabilitas, di mana skalabilitas ini mudah untuk menambah perangkat baru tanpa memerlukan perubahan besar pada infrastruktur jaringan. Selanjutnya itu adalah mobilitas, di mana pendukung mobilitas pengguna yang tinggi sangat berguna di tempat kerja yang dinamis dan modern. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana jaringan nirkabel yang mencakup area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. Teknologi yang umum digunakan adalah Wi-Fi. Yang kedua yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network, di mana jaringan nirkabel yang mencakup area yang sangat terbatas biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, dan komputer. Teknologi yang digunakan pada WPAN ini biasanya adalah Bluetooth dan Zigbee. Selanjutnya yaitu WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, di mana jaringan nirkabel yang mencakup area yang lebih luas daripada WLAN seperti kota atau kampus. Contohnya teknologi yang biasa digunakan ini adalah WiMAX. Yang keempat yaitu
W1 atau Wireless Wide Area Network, di mana jaringan nirkabel yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti negara atau benua. Teknologi yang digunakan termasuk jaringan seluler atau internet dan satelit. Teknologi pendukung untuk jaringan nirkabel ini sendiri adalah yang pertama itu Wi-Fi. Standar jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di dalam jaringan lokal. Selanjutnya itu Bluetooth, di mana teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dalam jarak pendek. Yang ketiga yaitu Zigbee, di mana protokol nirkabel untuk jaringan mesh yang digunakan dalam aplikasi seperti otomatisasi rumah. Yang keempat yaitu WiMAX. WiMAX ini adalah teknologi yang menyediakan konektivitas broadband nirkabel dengan jangkauan yang lebih luas daripada Wi-Fi. Selanjutnya adalah NFC atau Near Field Communication, di mana teknologi komunikasi jarak pendek yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dengan sentuhan atau jarak yang sangat pendek. Selanjutnya adalah keamanan. Karena jaringan nirkabel lebih rentan terhadap ancaman keamanan dibandingkan jaringan kabel, di sini ada beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk menjaga keamanan pada jaringan nirkabel ini. Yang pertama itu adalah enkripsi, di mana enkripsi ini menggunakan protokol enkripsi seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data yang ditransmisikan. Yang kedua yaitu autentikasi, di mana mengimplementasikan metode autentikasi yang kuat untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan. Yang ketiga yaitu firewall, di mana menggunakan firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan berbahaya. Yang keempat yaitu VPN atau Virtual Private Network, menggunakan VPN untuk menyediakan koneksi yang aman melalui jaringan publik atau jaringan yang tidak aman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama itu access point atau AP. Access point adalah perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Access point biasanya digunakan dalam jaringan lokal nirkabel atau WLAN dan berfungsi sebagai hub pusat yang mengatur lalu lintas data antar perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Fungsi dari access point ini adalah memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Fitur utama pada access point ini adalah SSID broadcast, keamanan seperti WPA atau WPA2 atau WPA3. Selanjutnya fitur utamanya adalah multiple SSID atau VLAN dan manajemen interface. Yang kedua yaitu router nirkabel. Router nirkabel ini sendiri adalah perangkat yang menggabungkan fungsi router dan access point. Router ini tidak hanya menghubungkan perangkat nirkabel ke internet, tetapi juga mengelola lalu lintas data di dalam jaringan lokal. Fungsi dari router nirkabel ini adalah mengarahkan paket data antara jaringan internet dan internet serta mengelola koneksi nirkabel. Fitur utama pada router nirkabel ini adalah DHCP server, NAT, firewall, port forwarding, QoS atau quality of service, dan parental controls. Selanjutnya itu adalah Wireless Network Interface Card atau WNIC. Wireless Network Interface Card ini atau adapter nirkabel adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan nirkabel. WNIC dapat berupa kartu internal yang dipasang di slot PC atau PCIe di komputer atau berupa adapter USB eksternal.
Fungsi dari WNIC ini adalah menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel. Fitur utama WNIC ini adalah mendukung beberapa standar Wi-Fi, antena internal atau eksternal, dan enskripsi keamanan. Selanjutnya yang keempat yaitu antena. Antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal radio dalam konteks jaringan nirkabel. Antena dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas sinyal. Ada beberapa jenis antena yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Yang pertama itu omnidirectional antena, di mana menyebar sinyal ke segala arah, cocok untuk penggunaan umum di rumah atau kantor. Yang kedua yaitu directional antena, di mana pada antena ini adalah mengarahkan sinyal ke satu arah tertentu. Digunakan untuk memperluas jangkauan di area yang spesifik atau menghubungkan dua jaringan di lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah repeater atau extender. Repeater atau extender adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal nirkabel dan menerima dan memancarkan ulang sinyal yang ada. Ini berguna di area yang memiliki sinyal lemah atau tidak terjangkau oleh akses poin utama. Fungsi dari repeater atau extender ini adalah memperluas jangkauan sinyal nirkabel. Untuk fitur utama repeater atau extender ini adalah mendukung standar Wi-Fi tertentu, mudah diatur, dan dapat ditempatkan di lokasi yang strategis untuk mengoptimalkan cakupan sinyal. Selanjutnya adalah modem nirkabel. Modem nirkabel ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui jaringan seluler. Modem ini sering digunakan di area di mana koneksi internet kabel tidak tersedia. Fungsi dari modem nirkabel ini adalah menghubungkan jaringan ke internet melalui jaringan seluler. Fitur utama pada modem nirkabel ini adalah mendukung berbagai teknologi seluler atau internet, slot SIM card, dan terkadang fungsi routing. Selanjutnya yaitu adalah bridge nirkabel. Bridge nirkabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal melalui koneksi nirkabel. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan di dua bangunan yang berbeda tanpa menggunakan kabel fisik. Fungsinya adalah menghubungkan dua jaringan lokal secara nirkabel. Untuk fitur utama bridge nirkabel ini adalah mode point to point atau point to multipoint, mendukung standar Wi-Fi dan antena direksional. Yang kedelapan adalah controller jaringan nirkabel. Controller jaringan nirkabel adalah perangkat yang mengelola dan mengontrol beberapa akses poin di jaringan. Ini sangat berguna di lingkungan besar seperti kampus atau kantor perusahaan di mana banyak akses poin digunakan. Fungsi dari controller jaringan nirkabel ini adalah mengelola dan mengontrol beberapa akses poin. Fitur utamanya adalah centralized management, load balancing, otomatisasi konfigurasi, dan pemantauan jaringan. Selanjutnya adalah Power over Ethernet atau PoE injector. PoE injector adalah perangkat yang memungkinkan akses poin dan perangkat jaringan lainnya menerima daya melalui kabel Ethernet, menghilangkan kebutuhan akan sumber daya terpisah. Fungsinya adalah menyediakan daya melalui kabel Ethernet. Fitur utamanya adalah compatibility dengan standar PoE, mudah diinstal, dan mendukung berbagai perangkat. Yang terakhir adalah IoT atau Internet of Things Hub. IoT Hub adalah perangkat yang menghubungkan dan mengelola berbagai perangkat IoT dengan jaringan nirkabel, seperti sensor, kamera, dan perangkat rumah pintar. Fungsinya adalah menghubungkan dan mengelola perangkat IoT. Fitur utamanya adalah kompatibilitas dengan berbagai protokol IoT, integrasi dengan smart home platform, dan remote control. Untuk materi yang ketiga yaitu konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Wireless Personal Area Network atau WPAN ini adalah
jaringan nirkabel yang mencakup area yang sangat terbatas. Biasanya hanya beberapa meter yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. WPAN dirancang untuk menggantikan kabel antara perangkat-perangkat ini dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung atau melalui sebuah hub. Komponen atau bagian dari WPAN. Yang pertama yaitu perangkat WPAN. Perangkat yang terhubung dalam jaringan WPAN seperti smartphone, tablet, laptop, earphone, smartwatch, dan perangkat lainnya. Yang kedua yaitu radio transceiver, di mana komponen di dalam perangkat yang mengirim dan menerima sinyal radio untuk komunikasi nirkabel. Yang ketiga yaitu controller atau hub, perangkat atau modul yang mengatur dan mengelola konektivitas antara perangkat dalam WPAN, seringkali terintegrasi dalam salah satu perangkat WPAN seperti smartphone atau komputer. Yang keempat yaitu protokol komunikasi. Protokol atau standar yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam WPAN seperti Bluetooth atau Zigbee. Tujuan dari WPAN ini sendiri adalah yang pertama yaitu menghilangkan kabel, mengurangi penggunaan kabel untuk menghubungkan perangkat pribadi, meningkatkan kenyamanan dan mobilitas. Selanjutnya yaitu konektivitas antar perangkat, memfasilitasi komunikasi dan sinkronisasi data antara perangkat pribadi yang berbeda. Selanjutnya yaitu otomatisasi dan kontrol, memungkinkan otomatisasi rumah dan kontrol perangkat elektronik dari jarak dekat. Manfaat dari WPAN ini sendiri adalah yang pertama, kemudahan pengguna, mengurangi kerumitan kabel dan konektor fisik, sehingga lebih mudah digunakan dan dipasang. Yang kedua yaitu mobilitas tinggi, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas sambil tetap terhubung dengan perangkat pribadi mereka. Yang ketiga yaitu interoperabilitas atau mendukung berbagai perangkat dari produsen yang berbeda asalkan menggunakan standar yang sama. Selanjutnya yaitu fleksibilitas, di mana memungkinkan penambahan atau pengurangan perangkat dengan mudah tanpa perlu perubahan besar pada infrastruktur. Selanjutnya itu ada jenis-jenis WPAN. Yang pertama itu Bluetooth. Salah satu teknologi WPAN yang paling umum digunakan, Bluetooth memungkinkan perangkat berkomunikasi dalam jarak pendek atau hingga sekitar 10 meter dan digunakan untuk berbagai aplikasi seperti audio streaming, transfer file, dan perangkat input. Keunggulan dari Bluetooth ini sendiri adalah konsumsi daya rendah, interoperabilitas tinggi, dan keamanan yang baik. Contoh penggunaannya adalah biasanya headset nirkabel, keyboard dan mouse nirkabel, sinkronisasi data antar smartphone dan komputer. Yang kedua yaitu Zigbee. Zigbee adalah protokol WPAN yang dirancang untuk aplikasi dengan kebutuhan daya sangat rendah dan komunikasi yang pendek, seperti otomatisasi rumah dan sensor industri. Keunggulannya adalah konsumsi daya yang sangat rendah, dapat membentuk jaringan mesh untuk cakupan yang lebih luas. Contoh penggunaannya adalah sistem pencahayaan pintar, sensor keamanan, dan kontrol suhu. Selanjutnya adalah infrared. Teknologi nirkabel yang menggunakan sinar inframerah untuk komunikasi antara perangkat dalam jarak sangat dekat. Keunggulannya adalah konsumsi daya sangat rendah, sederhana, dan murah. Contoh penggunaannya adalah remote control, transfer data antar perangkat portable. Yang keempat yaitu Near Field Communication atau NFC. Teknologi nirkabel yang memungkinkan komunikasi jarak sangat dekat. Bisa dibilang beberapa sentimeter aja antara perangkat. Keunggulannya adalah sangat aman dan cepat, ideal untuk pembayaran nirkabel dan transfer data kecil. Contoh penggunaannya itu adalah pembayaran nirkabel,
pairing perangkat, dan berbagi data. Teknologi pendukung dari WPAN ini sendiri adalah Bluetooth Low Energy atau BLE. Versi Bluetooth yang dioptimalkan untuk konsumsi daya rendah digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi nirkabel yang tahan lama seperti perangkat kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya adalah Zigbee Pro. Versi Zigbee dengan fitur-fitur tambahan seperti keamanan yang lebih baik dan dukungan untuk jaringan yang lebih besar. Selanjutnya adalah Infrared Data Association atau IRDA. Standar untuk komunikasi inframerah yang digunakan dalam remote control dan transfer data antara perangkat mobile. Yang keempat yaitu NFC Text. Chip pasif yang dapat diprogram untuk menyimpan dan mentransfer data saat dipindai oleh perangkat NFC aktif seperti smartphone. Untuk keamanan pada WPAN ini adalah keamanan dalam WPAN sangat penting karena perangkat yang terhubung seringkali membawa informasi pribadi dan sensitif. Di sini ada beberapa langkah untuk keamanan yang digunakan dalam WPAN. Yang pertama itu enkripsi. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang ditransfer antar perangkat. Yang kedua yaitu autentikasi. Proses verifikasi untuk memastikan bahwa perangkat terhubung adalah perangkat yang sah. Selanjutnya yaitu pairing aman. Mode pairing yang melibatkan verifikasi identitas dan persetujuan dari kedua perangkat sebelum terhubung. Selanjutnya yaitu manajemen akses. Pengaturan hak akses untuk membatasi perangkat apa saja yang dapat mengakses data tertentu. Materi yang keempat yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network atau WLAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel dalam suatu area terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. WLAN memungkinkan WLAN memungkinkan WLAN WLAN memungkinkan WLAN memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengakses sumber daya jaringan tanpa memerlukan kabel fisik. Komponen atau bagian WLAN. Yang pertama yaitu access point. Perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel jaringan kabel biasanya berfungsi sebagai hub pusat dalam jaringan lokal nirkabel. Yang kedua yaitu wireless router. Kombinasi dari router dan access point yang mengatur lalu lintas data antara perangkat di dalam jaringan dan menyediakan koneksi internet. Yang ketiga yaitu Wireless Network Interface Card atau WNIC. Kartu jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer dan ponsel terhubung ke jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu antena. Antena adalah komponen yang memperkuat sinyal radio dan meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan nirkabel. Yang kelima yaitu repeater atau extender. Perangkat yang memperluas jaringan sinyal nirkabel dengan memperkuat sinyal yang ada. Yang keenam yaitu modem. Perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet biasanya terhubung ke router nirkabel. Tujuan WLAN ini adalah yang pertama konektivitas. Menghubungkan berbagai perangkat tanpa perlu kabel fisik, memudahkan mobilitas dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu mobilitas, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam area tertentu sambil terhubung ke jaringan. Yang ketiga yaitu akses internet, memungkinkan akses internet nirkabel di area yang luas. Manfaat dari WLAN ini adalah kemudahan akses. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja dalam jangkauan sinyal. Yang kedua yaitu biaya, mengurangi biaya pemasangan dan pemeliharaan kabel. Yang ketiga yaitu skalabilitas, mudah untuk menambah perangkat baru tanpa memerlukan perubahan besar pada infrastruktur jaringan. Yang keempat yaitu mobilitas, mendukung mobilitas pengguna yang tinggi, sangat berguna di tempat kerja yang dinamis dan modern. Jenis-jenis WLAN ini adalah yang pertama infrastruktur WLAN, jaringan yang menggunakan
satu atau lebih akses point untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Keunggulannya adalah skalabilitas yang lebih baik, manajemen yang lebih mudah, dan cakupan yang lebih luas. Contoh penggunaannya adalah kantor, kampus, rumah. Yang kedua yaitu ad hoc WLAN. Jaringan di mana perangkat nirkabel terhubung langsung satu sama lain tanpa memerlukan akses point. Keunggulannya adalah mudah dan cepat diatur untuk sementara waktu, cocok untuk penggunaan sementara atau di lapangan. Contoh penggunaannya adalah koneksi langsung antara dua laptop, pertemuan, atau konferensi kecil. Yang ketiga adalah mesh WLAN. Jaringan di mana beberapa akses point terhubung satu sama lain untuk memperluas jaringan sinyal tanpa memerlukan koneksi kabel antar akses point. Keunggulannya adalah cakupan yang lebih luas dan fleksibilitas tinggi, dapat mencakup area yang sangat besar seperti kampus atau kelompok atau komplek perumahan. Contoh penggunaannya adalah kampus, kompleks industri, lingkungan perumahan besar. Untuk teknologi pendukungnya adalah yang pertama Wi-Fi. Teknologi standar yang digunakan dalam WLAN untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Wi-Fi memiliki beberapa standar seperti A, B, G, N, AC, atau AX. Yang kedua yaitu WPA atau WPA2 atau WPA3 atau biasa disebut Wi-Fi Protected Access. Protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses tidak sah dan serangan. Yang ketiga yaitu MIMO atau Multiple Input, Multiple Output. Teknologi yang meningkatkan kapasitas dan jangkauan jaringan dengan menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima sinyal. Yang keempat yaitu beamforming atau teknik yang memperkuat sinyal nirkabel dalam arah tertentu untuk meningkatkan jangkauan dan kinerja jaringan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima yaitu jenis keamanan WLAN. Keamanan dalam WLAN sangat penting karena jaringan nirkabel lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan jaringan kabel. Tanpa keamanan yang memadai, WLAN bisa menjadi target empuk bagi serangan seperti penyadapan data, akses tidak sah, dan serangan denial of service atau DOS. Oleh karena itu, berbagai jenis keamanan digunakan untuk melindungi WLAN. Jenis-jenis keamanan WLAN. Yang pertama yaitu WEP atau Wired and Secure VLAN Privacy. WEP adalah protokol keamanan pertama yang digunakan dalam jaringan Wi-Fi. Namun saat ini dianggap tidak aman karena memiliki kelemahan signifikan yang dapat dieksploitasi dengan mudah. Keunggulannya adalah mudah diimplementasikan, kompatibel dengan perangkat lama. Kelemahannya adalah algoritma enkripsi RC4 mudah dipecahkan, kunci enkripsi statis yang lemah. Penggunaannya adalah tidak direkomendasikan untuk digunakan saat ini. Yang kedua yaitu WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA diperkenalkan untuk menggantikan WEP dan menawarkan peningkatan keamanan dengan menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Keunggulannya adalah lebih aman daripada WEP menggunakan kunci enkripsi yang berubah-ubah. Kelemahannya adalah masih memiliki kelemahan, terutama jika digunakan tanpa WPA2. Penggunaannya adalah masih digunakan di beberapa perangkat lama, tetapi lebih baik menggunakan WPA2 atau WPA3. Selanjutnya yaitu WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. WPA2 adalah standar keamanan yang lebih kuat daripada WPA. Menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard sebagai metode enkripsinya. Keunggulannya adalah keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan WEP dan WPA. Mendukung enkripsi AES yang sangat baik. Kelemahannya adalah kerentanan terhadap serangan tertentu, misalnya crack attack.
Penggunaannya adalah standar yang paling umum digunakan untuk keamanan WLAN saat ini. Selanjutnya yaitu WPA3 atau Wi-Fi Protected Access 3. WPA3 adalah versi terbaru dari protokol keamanan Wi-Fi, menawarkan peningkatan keamanan dan fitur baru dibandingkan WPA2. Keunggulannya adalah proteksi lebih baik terhadap brute force attack, forward security, enkripsi individual untuk perangkat yang tidak mendukung WPA3. Kelemahannya itu adalah tidak semua perangkat mendukung WPA3, memerlukan perangkat keras yang lebih baru. Contoh penggunaannya adalah direkomendasikan untuk semua jaringan baru dan perangkat yang mendukungnya. Selanjutnya yaitu 802.1x. 802.1x adalah standar untuk kontrol akses jaringan berbasis port. Sering digunakan dengan WPA2 Enterprise untuk memberikan autentikasi pengguna yang lebih kuat. Keunggulannya adalah menyediakan autentikasi pengguna yang kuat melalui server radius, cocok untuk jaringan perusahaan. Kelemahannya adalah lebih kompleks untuk diatur, membutuhkan infrastruktur tambahan seperti server radius. Penggunaannya adalah banyak digunakan di lingkungan bisnis dan institusi pendidikan. Selanjutnya yaitu teknologi tambahan untuk keamanan WLAN. Yang pertama itu VPN atau Virtual Private Network. VPN menyediakan koneksi terenkripsi antara perangkat, pengguna, dan jaringan, melindungi data yang ditransfer melalui jaringan publik atau tidak aman. Keunggulannya adalah enkripsi yang kuat, proteksi data yang baik saat menggunakan jaringan publik. Kelemahannya adalah bisa mengurangi kecepatan koneksi, membutuhkan konfigurasi tambahan. Penggunaan untuk akses aman ke jaringan perusahaan dari lokasi remote, pengguna yang sering menggunakan Wi-Fi publik. Yang kedua yaitu firewall. Firewall melindungi jaringan dengan memfilter lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Keunggulan dari firewall ini adalah melindungi jaringan dari akses tidak sah dan serangan berbahaya. Kelemahannya adalah membutuhkan konfigurasi yang tepat untuk efektif. Penggunaan diimplementasikan di router atau sebagai perangkat terpisah untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal. Yang ketiga yaitu MAC filtering. MAC filtering membatasi akses ke jaringan hanya untuk perangkat dengan alamat MAC yang diizinkan. Keunggulannya adalah tambahan lapisan keamanan dengan mengontrol perangkat yang dapat mengakses jaringan. Kelemahannya adalah mudah dilewati oleh penyerang yang dapat memalsukan alamat MAC. Penggunaan sebagai metode keamanan tambahan di rumah atau jaringan kecil. Yang keempat yaitu SSID hiding. SSID hiding melibatkan menyembunyikan nama jaringan atau SSID dari daftar jaringan yang dapat ditemukan oleh perangkat nirkabel. Keunggulannya adalah mengurangi visibilitas jaringan bagi pengguna yang tidak sah. Kelemahannya adalah mudah ditemukan oleh penyerang dengan alat pemindai Wi-Fi. Penggunaannya adalah sebagai langkah keamanan tambahan, tetapi tidak menggantikan metode keamanan yang lebih kuat. Langkah-langkah keamanan tambahan adalah biasanya satu, mengubah default password. Gantilah kata sandi default perangkat jaringan seperti router dengan kata sandi yang lebih kuat dan unik. Yang kedua yaitu menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3. Selalu gunakan protokol enkripsi terbaru yang didukung oleh perangkat kita. Selanjutnya yaitu memperbarui firmware perangkat. Pastikan firmware perangkat router dan perangkat jaringan selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Yang keempat yaitu segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan untuk tamu dan jaringan utama untuk meningkatkan keamanan. Yang terakhir yaitu penggunaan VPN. Gunakan VPN untuk mengamankan data yang dikirim melalui jaringan nirkabel, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika saya ada salah kata dan saya
Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.